Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sebuah diskusi mengenai refleksi kita pada praktik pengalaman lapangan yang kita jalankan selama ini, dan khususnya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, di awal perkuliahan kita telah melakukan profiling peserta didik dengan menganalisis, mengamati tiap-tiap peserta didik kita dengan karakteristik yang berbeda. Nah, itu mungkin Saudari Puji bisa menjelaskan sedikit. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan profiling atau yang disebut dengan untuk melihat kesiapan belajar peserta didik di dalam kelas. Dan juga kegiatan profiling ini digunakan oleh guru itu untuk menerapkan bahan ajar atau menerapkan model pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian profiling ini juga bertujuan untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas saat kita terapkan model ajar nanti. Dimana setelah kami melakukan kita sudah menerapkan profiling ini, yaitu di dalam kelas 7A, di mana di dalam kelas 7A ini rata-rata karakteristik dari peserta didik itu tentu memiliki karakter yang berbeda-beda dari segi kognitif, sosial, kemudian gaya belajarnya, dan juga minat belajarnya. Nah, kita melaksanakan profiling terhadap peserta didik tersebut. Kita mendapatkan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran, di mana kita sudah memiliki beberapa peserta didik yang benar-benar memiliki permasalahan dalam belajarnya. Karena setelah kita melakukan profiling, kita lihat rata-rata di kelas itu memang peserta didiknya sudah berada di kognitifnya berada di level yang lebih bagus atau lebih tinggi. Namun ada beberapa siswa yang benar-benar sudah bisa dikatakan mereka itu sangat susah untuk diberikan pemahaman dalam proses pembelajaran. Maka ini menjadi kasus bagi kita dalam menerapkan model pembelajaran. Ya, terima kasih Saudari Puji. Di sini kita langsung akan membahas tentang 4 peserta didik yang menjadi fokus kita dalam melakukan profiling. Yang pertama adalah siswa H. Di sini kita menyimpulkan bahwa siswa H ini adalah peserta didik yang mudah sekali terdistraksi. Ia gampang terdistraksi oleh apapun, entah dari temannya, teman sebangkunya, atau bahkan di luar kelas pun akan mudah untuk terdistraksi oleh dia. Nah, jadi dengan itu siswa H ini dia memang sering ribut di dalam kelas. Nah, ributnya ini memang kadang cukup mengganggu untuk teman-teman yang lainnya. Jadi pembelajaran kadang tidak kondusif. Yang teman lainnya mau menyerap informasi dari guru, siswa H justru ribut di dalam kelas. Nah, hal itu yang menjadi permasalahan kita, permasalahan yang cukup mengganggu dalam pembelajaran. Nah, hal itu telah saya lakukan sebuah strategi yang dimana saya menerapkan kupon berhadiah. Nah, kupon berhadiah ini sebagai bentuk pembelajaran diferensiasi proses khususnya, dimana peserta didik itu secara berkelompok akan mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Dengan bintang terbanyak akan mendapatkan hadiah. Nah, hal itu yang menjadi motivasi dalam kelompok. Dan mengingat siswa H itu adalah orang yang mudah terdistraksi, kita akan mengelompokkan siswa H pada peserta didik yang sangat aktif. Nah, karena ada teman yang aktif, dia akan juga ikut aktif di dalam kelas. Nah, ini memang pada saat pelaksanaan pembelajaran itu memang telah terjadi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Alhamdulillah memang telah terlaksana. Namun dari hal itu pula menjadi ada beberapa kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan. Itu karena kelas itu cukup aktif atau bahkan bisa dibilang sangat aktif pada saat itu. Jadi saya sebagai guru itu sedikit kewalahan atau kesusahan dalam menghandle beberapa peserta didik. Jadi ada beberapa siswa yang terlewatkan oleh pandangan saya. Itu saja secara
membahas tentang siswa H, tapi berdasarkan strategi ini cukup membantu dalam menangani peserta didik H. Nah, selanjutnya itu kita beralih pada peserta didik berinisial D yang bisa dijelaskan oleh kembali lagi Saudari Puji. Iya, kalau peserta didik yang inisial D ini, dia termasuk peserta didik yang sangat aktif, tetapi bisa kita kategorikan aktifnya bukan dalam segi kognitif. Dia aktif di dalam belajar, maksudnya itu dia cenderung tidak ingin belajar, maupun dalam kelas itu dia sering mengganggu teman-temannya, dan juga dia tidak memiliki motivasi dalam belajar. Karena apa saya sebut tidak ada motivasi dalam belajar? Karena setiap dalam proses pembelajaran dan juga melalui wawancara yang dilakukan kepada guru atau wali kelasnya dan juga guru BK, dia memang di dalam kelas itu sangat tidak fokus dalam belajar, maupun bisa kita katakan dia hanya ingin bermain di dalam kelas. Jadi ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai seorang guru itu harus menerapkan model pembelajaran yang cocok untuk siswa ini, di mana setelah saya memikirkan dan juga melihat hasil dari profiling ini, saya kemarin menerapkan yaitu strategi pembelajaran dengan berupa memberikan tanggung jawab setiap masing-masing peserta didik dalam menghasilkan sebuah pemikirannya sendiri. Yaitu saya buat strategi pembelajaran yaitu dengan bentuk pembelajaran mikir, yaitu peserta didik mengalami, dia berinteraksi, kemudian mereka mengkomunikasikan dan juga mereka merefleksikan hasil dari tugasnya. Dimana saya kemarin itu memberikan sebuah kertas yang dimana mereka harus menuliskan hasil gagasan pikiran mereka masing-masing, itu mendapat satu tanggung jawab yang harus mereka tulis. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peserta didik B. Jadi saudara, peserta didik B ini adalah teman akrab dari H dan D. Mereka bertiga biasa di dalam kelas itu selalu berkolaborasi untuk membuat suasana kelas tidak kondusif, karena ketika mereka bertiga ini disatukan, kelas akan menjadi lebih berisik. Terlebih meskipun tempat duduk mereka terpisahkan, peserta didik B ini lebih sering menghampiri peserta didik H dan D, sehingga dia mengacaukan suasana kelas dengan berjalan mengelilingi kelas ke bangku yang ini, ke bangku yang ini, dan seterusnya. Peserta didik B juga, dia ini cenderung tidak nyaman ketika duduk di bangkunya sendiri. Dia seperti gelisah atau kayak harus ada yang dia lakukan. Sehingga karena hal itu dia tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, karena dia tidak fokus dalam pembelajaran dan hal-hal yang mengganggu temannya di kelas, itulah yang menyebabkan suasana kelas tidak menjadi kondusif. Untuk mengatasinya, mirip seperti peserta didik D, peserta didik B ini harus diberi tanggung jawab. Seperti kemarin saya menerapkan pembelajaran berdiskusi dengan tema tentukan aku dan dapatkan poin. Jadi setiap kelompok itu saya beri soal dengan jumlah anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu diberi tanggung jawab untuk menjawab soal-soal yang saya berikan. Kemudian kelompok yang tercepat menjawab itu akan mendapatkan poin. Nah, dari situ peserta didik D itu diberikan soal yang sesuai dengan kemampuan dia yang dia mau jawab, sehingga dari situ dia berhasil menjawab dan dia antusias dalam pembelajaran karena dia punya tanggung jawab, dan dari situlah dia memperhatikan pembelajaran karena dia harus menjawab soal sesuai dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya kita membahas tentang peserta didik berinisial DA, kita sebut saja DA. Boleh Saudari Adi menjelaskan tentang peserta didik ini? Sebelumnya seperti yang disampaikan Saudari Puji tadi, bahwa saat kita melakukan profiling kita ketahui bahwa rata-rata di kelas ini memang aktif, kelas 7A ini memang aktif. Cuman tidak luput juga dari ada beberapa peserta didik yang memang berada di taraf kognitif yang lower atau rendah. Nah, yang mereka di taraf kognitif rendah ini lebih cenderung pendiam. Nah, salah satunya adalah DA ini. Dia pendiam dan juga taraf kognitifnya itu termasuk pada taraf lower atau rendah. Dimana sebagai guru itu kita perlu
memberikan pendekatan khusus atau penjelasan lebih dalam, penjelasan yang lebih sederhana agar dia mengerti. Nah, pada saat profiling juga kita sama-sama sudah melakukan yang namanya pemetaan gaya belajar. Nah, diketahui bahwa kebanyakan rata-rata gaya belajar yang dimiliki dari siswa kelas 7A itu adalah berkelompok atau diskusi. Nah, sama halnya dengan DA ini, dia suka pembelajaran berkelompok. Karena dia sulit memahami materi, dia lebih senang untuk berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman kelompoknya. Maka selain pendekatan lebih itu, strategi yang bisa kita lakukan kepada DA ini adalah menerapkan pembelajaran kelompok. Namun tidak melepaskan begitu saja untuk dia berdiskusi, karena kita harus tetap membimbing, memberikan arahan lebih. Karena kalau kita lepas begitu saja, dia akan kembali kepada sikap dia yang pendiam tadi dan kurang berbaur, kurang berdiskusi kepada teman-teman kelompoknya. Nah, saat kita melakukan bimbingan dan kita arahkan untuk dia bertukar informasi, bertukar ide, baru kemudian dia akan mengekspresikan apa yang dia ketahui ataupun berani menanyakan kepada teman-temannya maksud dari teman-temannya apa dan apa yang ingin dicapai dari diskusi kelompok. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh saudari Andi tadi, saya bisa mengatakan bahwa si siswa DA ini adalah peserta didik yang ketika memahami materi, dia akan sulit jika disuruh membaca, tapi akan lebih mudah jika diminta menonton sesuatu. Mungkin ada baiknya ke depannya lebih baik menggunakan media pembelajaran audiovisual yang bisa membantu dia dalam memahami materi. Nah, dari keempat ini tadi, apakah ada kendala-kendala dalam melaksanakan proses pembelajaran? Kalau kendala yang sering kita alami itu biasanya sih karena pembelajaran ini berlangsung di hari Senin, pembelajaran pertama, di mana hari Senin itu selalu ada kegiatan upacara bendera. Jadi yang paling sering kita alami itu adalah waktu yang terbatas atau terpotongnya waktu mengajar. Terlebih lagi kalau ada sosialisasi dari luar atau pembina upacaranya itu dari pihak luar, itu akan memakan waktu lebih banyak. Nah, mungkin selain dari waktu, kendala yang sering dihadapi itu adalah penggunaan media yang kadang bermasalah dari mati lampu atau kesalahan teknis lain dari kelas tersebut. Mungkin itu aja sih paling sering kita alami. Ya, memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita ganggu gugat atau hal-hal yang tidak terduga yang menjadi penghambat kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin untuk saran bagaimana mengatasi kendala yang terjadi, sebenarnya pada hari Senin itu kita sudah mengetahui kondisi secara umum, meskipun ya kita tidak tahu berapa lama durasi jam pembelajaran yang terpakai sama proses upacara. Mungkin kita bisa menyiapkan plan B atau alternatif lain, misalnya dalam melaksanakan pembelajaran kita mengurangi waktu atau mengurangi kegiatan. Yang penting tujuan pembelajaran itu tersampaikan oleh peserta didik. Nah, untuk kendala yang lain seperti mati lampu atau kesalahan teknis, ada menayangkan media pembelajaran, misalnya kita menayangkan media pembelajaran di PowerPoint atau video atau dan lain-lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran, itu kita bisa menggunakan alternatif lain, misalnya kayak materi pembelajaran berita. Kita sebenarnya sudah menyiapkan nih sebuah video berita, tapi terjadi kesalahan teknis seperti mati lampu dan lain-lain. Kita bisa menyiapkan alternatif lain seperti koran atau teks berita yang kita cetak sendiri, karena kan sudah banyak seperti itu. Atau kita juga bisa buat sebuah gambar mengenai suatu peristiwa dan kita sajikan sebagai bentuk berita. Seperti itu menjadi alternatif dalam proses pembelajaran jika terjadi kendala. Jadi dari alternatif ini bisa membantu kita dalam menyiapkan atau sebagai solusi mengantisipasi lah, anggap ya, mengantisipasi berbagai hal yang tidak kita duga atau kita sebutlah sebagai plan B. Plan B dari jika plan A tidak terlaksana. Mungkin ada saran lain? Kalau saya
kalau untuk saran dari keefektifan waktu tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Lana ya. Kalau untuk saran dari saya ini lebih ke dalam proses pembelajarannya. Karena kalau kita melihat dari permasalahan yang terjadi dari beberapa peserta didik ini, tentu model dan juga strategi yang kita terapkan itu kalau memang dari diri peserta didiknya yang agak susah gitu, terus mau belajar tapi harus diterapkan dengan model yang seperti itu. Nah, kalau untuk sarannya kita juga bisa menyelipkan kegiatan pembelajarannya itu dalam bentuk ice breaking, di mana kegiatan ini saya merasa sudah menerapkan ice breaking ini untuk mencairkan suasana pembelajaran. Jadi kita tidak hanya fokus untuk 4 siswa ini aja, tapi kita bisa fokus ke siswa yang lain juga. Jadi siswa yang lain juga mengalami pembelajaran yang kita terapkan ini melalui SBK. Kita juga bisa mengajak mereka bermain sambil belajar. Nah, ini adalah bentuk pembelajaran yang menyenangkan juga bagi mereka. Jadi mereka termotivasi untuk belajar, melihat gaya dan juga strategi yang dilakukan oleh guru. Jadi melalui ice breaking tadi bisa membantu peserta didik sebagai anggaplah sebagai istirahat mereka. Ya, istirahat dalam belajar. Sebenarnya tidak jenuh dalam Iya. Jadi tidak ada istilah bulan ini belajar terus. Ada mereka bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan dengan melalui ice breaking tadi. Nah, jadi memang berdasarkan diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa profiling peserta didik itu adalah hal dasar bagi seorang guru, karena melalui profiling ini pula yang akan membantu kita dalam menyusun modul ajar, karena modul ajar ini yang menjadi jantungnya pelaksanaan pembelajaran. Nah, berdasarkan hal itu pula ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa memang kasus-kasus peserta didik itu bisa terfokus pada beberapa peserta didik, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga harus memperhatikan peserta didik lain. Jangan sampai kita hanya berfokus satu siswa tapi justru mengganggu pembelajaran peserta didik yang lain. Kita bagaimana caranya kita membuat modul ajar yang mencakup semua peserta didik dan sebagai solusi di atas peserta didik yang bermasalah, yang berkasus tadi. Nah, berdasarkan hal itu pula mungkin ada saran lain. Saya rasa cukup banyak. Ya, karena sudah cukup, saya rasa ini kita bisa mengakhiri diskusi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.